Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Kodha Wagga, kelompok bait tentang kemarahan. Bait 222. Yowe uppatitang kodhang rathang bantang wadharaye tamahang sarating brumi rasmik gaho itaro jano. Bait 222 artinya, barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak, seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Kisah dibabarkannya bait 222 Kodha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang bhikkhu. Suatu ketika, seorang bhikkhu dari Alawi hendak membangun sebuah wihara untuk dirinya sendiri, dan ia pun mulai menebang sebatang pohon. Dewa yang mendiami pohon tersebut, Rukka Dewa, mencoba untuk mencegahnya dengan alasan bahwa ia dan bayinya tak tahu kemana lagi harus tinggal. Gagal menghentikan perbuatan sang bhikkhu, kemudian dewa itu meletakkan anaknya pada sebuah dahan, berharap bahwa hal itu akan membuat sang bhikkhu berhenti menebang. Namun,
Biku tersebut terlanjur mengayunkan kapaknya, dan ia tidak dapat menghentikannya seketika. Dan tanpa sengaja memotong lengan anak tersebut. Melihat bayinya terluka, sang ibu menjadi marah dan bermaksud membunuh biku tersebut. Ketika ia mulai mengangkat kedua tangannya untuk menyerang, tiba-tiba ia berhenti dan berpikir, bila aku membunuh seorang biku, berarti aku membunuh seseorang yang menjalankan peraturan moral, sila. Hal ini akan membuat aku menderita di alam neraka niraya. Dewa pohon lainnya akan meniru apa yang kuperbuat, dan semakin banyak biku akan terbunuh. Tetapi biku ini pasti memiliki guru. Aku harus menemui gurunya. Kemudian ia pergi menghadap Sang Buddha. Sambil menangis, ia menceritakan semua yang telah menimpanya. Kepadanya, Sang Buddha berkata, "Oh Rukadewa, kau telah berhasil baik mengendalikan dirimu sendiri." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 222 berikut. Barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak, seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, Rukadewa mencapai tingkat kesucian Sotapatti dan ia pun diperbolehkan mendiami sebatang pohon di dekat kamar harum ganda kuti Sang Buddha. Semenjak kejadian itu, Sang Buddha melarang para biku menebangi tumbuh-tumbuhan seperti rumput, tanaman, semak belukar, dan pepohonan. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang